Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ika Trilestari Ningsih, NIM 242112149. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Hidayatul Ihsan, Karanganyar, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 di LPTK IAIN Pontianak. Pada video hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan menyampaikan sebuah materi berjudul Menghindari Akhlak Tercela Nifaq. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran hari ini, saya menggunakan model pembelajaran berbasis deep learning. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Hidayatul Ihsan. Allahu Akbar. Yes, sukses. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Yuk, salah satu bisa memimpin? Putri Cantika? Istiadah dan khusyuan duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Ustazah mau membaca absensi pada hari ini. Uti Arya masuk? Uti Aizena? Uti Aufa? Uti Cantika? Uti Davina? Uti Diandra? Uti Faiza? Uti Fitri? Uti Maryam? Oh iya, Uti Maryam izin. Uti Naifa? Uti Safia? Sebelum Ustazah masuk ke pembelajaran hari ini, Ustazah mau mengulang pembelajaran yang kemarin. Yang kemarin kita belajar mengenai iman kepada iman kepada Nabi dan Rasul. Coba Ustazah mau mengingatkan dulu. Iman kepada Rasul, iman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? Siapa yang tahu? Ya? Ya, keempat, betul. Iman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Ya. Terus coba Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa? Ya, berapa Mbak Ova? Ya, 25. Ya, sudah paham ya untuk pelajaran yang kemarin? Sudah? Sudah. Ustazah mau bertanya dulu. Hari ini tadi sebelum berangkat sekolah sudah pamitan sama Abi sama Umi? Sudah ya, alhamdulillah.
Nah, kenapa kok ketika berangkat sekolah kita harus berpamitan? Siapa yang tahu? Ya, karena agar didoakan oleh orang tua. Ya, karena doa orang tua adalah doa yang terijabah, mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, sekarang Ustazah mau melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nanti Ustazah mau mengajarkan kepada kalian yaitu tentang menghindari akhlak tercela nifaq. Nah, sebelum Ustazah masuk ke pembelajaran itu, Ustazah mau menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama yaitu santri yaitu mengetahui apa itu nifaq. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu santri bisa mengidentifikasi ciri-ciri orang yang munafik. Yang ketiga yaitu santri bisa mengetahui dari akibat berbuat munafik. Itu ya, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Kita masuk ke bab ini, menghindari akhlak tercela. Ustazah mempunyai gambar, kalian bisa melihat di sini, yaitu tentang gambar ini. Lanjut, sekarang ke gambar ini. Ini Ustazah mempunyai gambar, yaitu ada foto seseorang yaitu memegang apa itu memegang apa? Nah, memegang topeng. Nah, ini coba Ustazah tanya. Ini gambar ini perumpamaan apa ya? Siapa yang tahu perumpamaan dari gambar? Ya, apa Uti Alfa? Adalah orang yang bermuka dua. Oh iya, betul ya. Ini Ustazah melihatkan gambar ini maksudnya itu sebagai perumpamaan yaitu bahwa orang bermuka dua. Siapa yang tahu orang bermuka dua itu termasuk akhlak tercela atau akhlak terpuji? Siapa yang tahu ngacung? Ya, apa Mbak Safia? Ya, perbuatan tercela. Kenapa kok perbuatan tercela? Karena bermuka dua itu yaitu orang-orang yang berkata tidak benar atau berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya di perumpamaan seperti orang yang bermuka dua ini ya. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang ini, yaitu tentang menghindari akhlak tercela yaitu nifaq. Betul. Nah, untuk memperjelas materi hari ini, Ustazah mempunyai video. Nanti kalian bisa melihat, menyaksikan video yang Ustazah putar. Ya. Kira-kira sudah siap? Ya, coba sebelum Ustazah memutar video, Ustazah mau melihat semangatmu gimana? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana takbirmu? Allah Akbar. Ya, coba sekali lagi ya, yang kompak. Coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana takbirmu? Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Ya, selanjutnya Ustazah mau memutar video, yaitu tentang nifaq. Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak memang menghindari akhlak tercela nifaq. Makna nifaq. Nifaq berasal dari kata nafaqo yang artinya berpura-pura, itu ucapan tidak sesuai dengan tindakannya. Orang yang nifaq disebut juga munafik. Munafik adalah orang yang berpura-pura mengikuti ajaran Islam, namun dalam hatinya ia mengingkari. Ya, ini tadi video tentang nifaq. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan. Oh, nifaq itu pengertian nifaq yaitu berasal dari nafaqo.
dibenci oleh Allah, itu tidak disukai oleh Allah. Karena apa? Orang yang munafik ini yaitu ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, ciri orang munafik itu apabila berkata ia berdusta atau berbohong. Jadi kalau orang munafik itu ketika berbicaranya yaitu tidak benar atau tidak jujur. Yang kedua, yaitu ciri yang kedua, apabila berjanji ia akan mengingkari. Jadi ketika berjanji itu tidak ditepati. Nah, itu ciri-ciri orang yang munafik. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu apabila diberi amanah ia berkhianat. Nah, makanya 3 ini merupakan ciri-ciri orang yang munafik. Nah, makanya Allah sangat membenci orang-orang yang munafik. Selain itu, yaitu akibat dari perbuatan munafik. Ternyata perbuatan munafik itu akibatnya ada. Akibatnya apa saja? Yaitu yang pertama, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, yaitu tidak dipercaya oleh orang lain. Ya. Terus tidak disayangi oleh orang lain dan masih banyak akibat-akibat yang lainnya. Itu ya. Mungkin sampai sini sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Ustazah akan membagi kelompok, yaitu ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nanti setiap kelompoknya bisa berdiskusi, ya, berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Ustazah kasih waktu, kalian bisa berdiskusi sama teman kalian. Nanti setelah selesai, nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Nah, didiskusikan sama kelompoknya. Menjawab nanti bisa dikritik atau ada yang perlu ditanyakan sama Ustazah bisa. Punya masih? Kalau ada kesulitan bisa tanya sama Ustazah, ya.
gunakan waktu sebaik mungkin untuk berdiskusi, sama teman-temannya. Ketika ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan sama ustaznya. Ya. Ya. Kalau sudah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan kelompok kalian masing-masing. Ya, sudah siap? Sudah, ya. Oke. Kalau sudah, untuk presentasi diawali dari kelompok 1 dulu. Yuk, kelompok 1 bisa maju ke depan mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Uti Alfa, saya Uti Rina, saya Uti Rina. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. 1. Berbohong adalah sikap yang harus dihindari. Apa akibatnya jika kamu berbohong? Dijauhi oleh orang lain, tidak dipercayai orang lain. 2. Kenapa kalian tidak menepati janji dengan temanmu? Apa akibatnya dalam hidupmu dan kamu? 3. Akan dijauhi oleh orang lain. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Kira-kira ada yang bertanya dengan kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Apa? Ya, kelompok 2 mau bertanya ya kepada kelompok 1. Coba dibacakan ya keras. Bagaimana perasaan jika dikhianati oleh teman? Nah, ya ini ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu ketika dikhianati oleh temanmu? Ya, coba bisa dijawab oleh kelompok 1. Merasa sedih dan merasa marah kepada pengkhianat. Oh ya, jawabannya yaitu merasa sedih. Ya, ada lagi jawabannya? Sudah. Dari kelompok 2 ada pertanyaan lagi? Ya, dari kelompok 3 ada yang bertanya? Ya. Sudah paham dari presentasi kelompok 1?
Sudah? Ya, selanjutnya berarti untuk kelompok 1 boleh kembali ke tempatnya ya. Tepuk tangan buat kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Sekarang kelompok 2. Yuk, untuk kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yuk, maju ke depan. Ya. Kami dari kelompok 2 yang terdiri saya Ufi Atam yang menyenangkan. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Berbohong adalah sikap yang harus dihindari. Apa akibatnya jika kamu berbohong? Menjauhi orang lain, tidak dipercaya orang lain. Mengapa kalian tidak menepati janji dengan temanmu? Apa akibatnya bagi dirimu dan temanmu? Jelaskan. Tidak benar. Akibatnya disayangi orang lain, dipercaya orang lain. Nah, ini diskusi dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 yaitu berdiskusikan ketika tidak berbuat bohong, yaitu maka akan disayangi oleh teman-temannya, disayangi oleh orang lain. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 3 yang mau bertanya dengan kelompok 2? Ya, dari kelompok 3 mau ada yang bertanya? Ya, sudah siap kelompok 2? Ya, coba kelompok 3 dibacakan. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang sering mengingkari janji? Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang sering mengingkari janji? Nah, coba jawabannya apa dari kelompok 2? Menasehatinya agar tidak mengingkari janjinya. Ya, itu pertanyaannya, yaitu dengan cara apa? Menasehati agar tidak mengulanginya lagi. Ya, ada lagi pertanyaan jawabannya? Tidak? Ada? Sudah cukup jawabannya? Sudah. Ya, itu tadi kelompok 2, yaitu setelah mempresentasikan sudah selesai bisa duduk kembali dan masya Allah bagus. Yuk presentasikan, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya ya kelompok terakhir yaitu kelompok 3 bisa maju ke depan semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Bisa mulai. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Uki Cantika, saya Uki Aiza, saya Uki Alia, saya Uki. Kami ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Berbohong adalah sikap yang harus dihindari. Apa akibatnya jika kamu berbohong? Dijauhi oleh teman atau orang lain, tidak dipercayai orang lain. Maka kalian tidak menepati janji teman-temanmu. Apa akibatnya bagi dirimu dan temanmu? Jelaskan. Akibatnya dijauhi orang lain dan teman, tidak dipercayai orang lain. Ya. Dari diskusi kelompok 2 yaitu ketika pernah berbohong, yaitu akibatnya tidak disayangi oleh orang lain, tidak dipercaya oleh orang lain. Mungkin ada yang bertanya dari kelompok 1 atau kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3? Ada ya, coba kelompok 1. Setelah kau mengetahui ciri-ciri orang munafik, bagaimana cara kau menghindarinya? Ya. Setelah tahu ciri-ciri orang munafik, yuk bagaimana cara menghindarinya? Dari kelompok 3 caranya gimana? Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, membiasakan diri dalam keadaan buruk. Ya. Untuk jawabannya dari kelompok 3 yaitu cara menghindari, yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua yaitu selalu menjaga wudu. Itu cara menghindari sifat munafik. Mungkin sudah jelas?
yang disampaikan dari kelompok 3? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau sudah, berarti kelompok 3 boleh kembali duduk dan tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, duduk kembali. Nah, ya. Itu tadi diskusi dari kalian semuanya yang Ustazah bagi menjadi 3 kelompok. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah akan melanjutkan ke pertanyaan yang sifatnya mandiri. Nanti Ustazah kasih soal, yaitu nanti bisa dijawab sendiri-sendiri. Oke? Soalnya jangan lupa nanti ditulis namanya dulu. Ditulis namanya, jangan sampai lupa. Terus dikerjakan sendiri-sendiri secara teliti. Kalau ada hal yang belum paham tentang pertanyaannya, bisa ditanyakan sama saya. Sudah? Kalau sudah, bisa dikumpulkan ke Ustazah. Kumpulkan ke Ustazah. Sudah semuanya? Sudah dikumpulkan semuanya? Ya. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan sama Ustazah mengenai pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Bagaimana perasaanmu? Ya, bagaimana perasaanmu
pembelajaran pada hari ini ya. Yaitu hari ini kita belajar tentang apa? Menghindari akhlak. Iya, menghindari akhlak tercela nifak. Iya, yaitu nifak berasal dari kata apa? Apa? Nah, yang keras makanya. Nifak berasal dari kata nafaq. Iya, nafaq artinya apa? Ya, berpura-pura. Iya. Kalau sudah, sekarang waktunya untuk beres-beres. Sekarang untuk bukunya bisa dimasukkan, kita tata-tata untuk penutup. Sudah rapi semuanya? Mejanya sudah rapi? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah rapi, ya